Halo Sobat GST, ada yang panas di media sosial kemarin terkait tercoretnya salah satu pasangan ganda putra asal Indonesia dari Malaysia Open yang akan digelar di awal tahun 2023. Pasti panas guys, ini kan Super 1000, turnamen pembuka awal tahun 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 Januari 2023 mendatang. Kabar ini datang dari pasangan pemain non-Platnas Sabar Karyaman dan Reja Pahlevi, yang sebelumnya mereka adalah pemain Platnas. Namun saat ini mereka telah resmi menjadi pemain profesional yang bahkan banyak bertanding di turnamen-turnamen Tarkam alias tarung bebas badminton. Bahkan mereka sudah mendapat julukan ketika bermain di ajang Tarkam tersebut menjadi Raja Tarkam. PBSI belum lama ini telah merilis daftar skuad nama-nama pemain Indonesia yang akan berlaga untuk ajang Malaysia Open 2023 melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 2 Desember 2022 kemarin. PBSI telah mengumumkan bahwa Indonesia bakal menurunkan skuad terbaiknya berisikan 19 wakil di semua sektor yang dipertandingkan. Dan di sektor ganda, akhirnya di awal tahun mereka mengirimkan 6 wakilnya setelah memprediksi Pramudia dan Yeremia akan comeback dari cedera Yeremia sepanjang tengah tahun 2022 ini. Namun rilis tersebut sempat membuat geger badminton lovers dan menuai banyak tanda tanya setelah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Reja Pahlevi yang akrab disapa dengan Eza mengaku sedih karena izin ikut serta mereka tidak di-approve oleh PBSI. Mang sedih sih nggak di-approve, tulis Reja Pahlevi 68 di kolom komentar tersebut. Jarang-jarang nih atlet komen langsung di medsosnya PBSI. Bahkan doi nggak komen di akunnya PBSI aja guys. Di akun Lambe Badminton, Reja Pahlevi juga meninggalkan komentarnya yang bertuliskan, semoga ada jalan buat pemain profesional yang biaya pakai kantong sendiri. Wah, panas nih kayaknya. Kontak komentar tersebut dibanjiri beragam reaksi. Bukan hanya dari para badminton lovers ternyata guys. Sang legend Baba Hasan atau yang memiliki akun Instagram bertuliskan King Karya meninggalkan komentarnya di kolom komentar Reja Pahlevi dengan hanya menuliskan atau meninggalkan lambang emot tutup muka kayak gitu guys, tapi matanya masih bisa ngintip. Kira-kira apa yang maksud Baba Hasan di sini? Dan komentar itu sontak dibalas oleh Reja Pahlevi dengan menuliskan, minta tipsnya bang. Nah yo, jangan kabur nih Baba Hasan. Banyak netizen yang menuliskan, Babah ayo speak up. Nah, ana nih kok nggak ada lagi komennya. Kira-kira apa ya tanggapan Baba Hasan? Tapi kan nama Baba Hasan ada itu di daftar nama yang diumumkan PBSI. Dan komentar dari pasangan Sabar Karyaman Gautama tersebut langsung dibanjiri beragam reaksi dari para badminton lovers Indonesia. Ada yang menyalahkan PBSI, tidak sedikit juga yang hujat Reja Pahlevi karena dianggap bad attitude. Pokoknya komentar netizen sekarang, waduh ngeri-ngeri guys. Kudu hati-hati kita, yang pasti cari tahu dulu sebab musababnya. Jadi nggak asal komen ya nggak. Tapi Mimin agak gimana ya baca komentar beberapa netizen nih. Contohnya, tapi namanya Mimin sensor dulu ya. Sedih apanya woi, itu Dejan Glory sesuai sama syarat di proof. Masa ranking nggak cukup ngarepnya di proof? Main di Tarkam aja. Bukannya lu keluar dari Platnas buat fokus main turnamen Tarkam ya. Wah, gila guys komennya. Pahit. Nah, salah satu komentar ada yang ditanggapi oleh Reja Pahlevi seperti komentar ini nih guys. Si pengen di-approve WK. Ranking lo juga belum masuk. Ini level 1000 mas. Apalagi yang di Platnas stok MD juga berkualitas semua. Tahulah pelatih mana yang layak. Oh Glodean di-approve tuh dia ranking udah cukup. Ya lo main aja dulu di level bawah. Tunjukin kualitas. Dean Glow di-approve kok. Ayo gimana? Emang ranking dia belum masuk main di level 1000. Buat di-approve apalagi stok MD juga. Dan komentar tersebut langsung dibalas oleh Reja dengan menuliskan, DM aja bang kalau ada keluh kesah mau disampein. Wah panas nih, asli panas guys. Memang ya kalau netizen kalau komentar kayak gini ya bebas guys, asalkan nggak sampai melanggar peraturan hukum ya. Ingin juga takut kalau gitu. Karena kejadian ini ramai, akhirnya dijawab oleh salah satu akun medsos badminton fans yang cukup ternama, yakni Badminton melalui akun Twitter resminya. Di sana dijelaskan mengapa Sabar Reja tak bisa ikut turnamen Malaysia Open 2023. Badminton Talk menjelaskan alasannya adalah karena Sabar Reja belum memenuhi syarat ranking yang diterapkan sesuai aturan BWF untuk Malaysia Open 2023.
2023. Saat itu ada seorang badminton lover yang menanyakan alasan mengapa Sabar Reja tak bisa ikut Malaysia Open 2023. Apakah karena terbentur restu PBSI atau alasan lainnya? Badminton Talk pun memberi jawaban bahwa menurut aturan PBSI terbaru, ajang BWF Super 1000 seperti Malaysia Open 2023 hanya bisa diikuti peserta yang berada di ranking 40 besar. Saat ini pasangan Sabar Karyaman Gotama dan Muhammad Reza Pahlavi masih berada di ranking 44 dalam ranking terbaru BWF. Jadi yang bisa lolos hanyalah ke-6 wakil ganda putra seperti Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, lalu 3 pemain junior yakni Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan, dan yang terakhir Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Bahkan masuknya nama Yeremia Rambitan membuat dirinya terkejut dan juga memberikan komentar di postingan PBSI tersebut. Kok gua yang kaget ada nama gue? Doain ya guys, semoga nggak ada kendala. Amin, amin, amin. Semoga Yeremia bisa kembali pulih ya dan mainnya makin jos tentunya. Nah, dari pengumuman ini berarti Sabar Reja memang belum bisa untuk mengikuti turnamen BWF Super 1000 dan baru bisa tampil di ajang Super 750 dan ajang dengan level di bawahnya. Meski demikian, aturan ini pun menuai beragam pro dan kontra karena aturan PBSI ini dinilai hanya menguntungkan pemain pelatnas saja karena akan sulit pemain jalur profesional untuk mengumpulkan pundi-pundi poin turnamen karena nggak semua turnamen mereka sanggup berangkat dan turut serta karena kita tahu akomodasi mereka dari transport, hotel, penginapan dan sebagainya harus menanggung biaya sendiri alias tak merepotkan PBSI sama sekali dalam hal biaya. Namun kenapa tetap melalui izin PBSI ya? Ini nih yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya curhatan seperti ini sudah pernah dikeluarkan oleh atlet badminton Indonesia. Kalau kalian lihat di akun Instagram Andi Fadelmu, ternyata Andi Fadel bukanlah orang sembarangan. Sudah langganan menjadi juara seperti yang terakhir Slovenia yang berlangsung akhir November lalu, Andi berhasil menjadi juara. Dia juga sudah banyak menjadi juara di ajang turnamen lokal seperti turnamen Yuzu Open 2022, Sarwenda Single Badminton Open Championship 2022, kejuaraan bulu tangkis Piala Kapolda Jawa Timur 2022, dan beberapa turnamen lainnya. Bahkan di Portugal di bulan Maret lalu, Andi juga berhasil mengharumkan nama Indonesia menjadi juara pertama di turnamen tersebut. Udah banyak guys langganan juaranya, tapi ternyata atlet ini juga memberikan curhatannya. Andi menuangkan kekecewaannya melalui Instagram story akun pribadinya. Dia merasa PBSI mempersulit dirinya untuk mendaftarkan diri di turnamen internasional. Saya capek dengan Federasi Indonesia. Kenapa mereka membuat hal ini menjadi sulit? Ujar Andi Fadel. Sejauh ini saya telah mewakili negara saya tanpa menggunakan uang dari mereka. Ini hanya sebatas mendaftarkan diri saya ke turnamen. Kenapa begitu sulit? Mereka bilang saya harus mencapai ranking ini. Ketika saya telah mencapainya, kenapa sikap mereka tetap seperti itu? Sambungnya kemudian, saya selalu mencoba membuat negara saya bangga dengan pencapaian saya sejauh ini. Meskipun saya tidak mendapatkan apa-apa, semua orang tahu hasilnya untuk Indonesia dan saya bangga dengan itu. Namun, kenapa mereka membuat sesuatu menjadi rumit seperti ini? Apakah karena kami bukan tim nasional atau mereka takut kami dapat lebih baik dari tim nasional? Wah, panas nih guys, asli panas. Nah, itu tadi kisah dari Andi Fadel Muhammad. Tapi ternyata ada kisah yang lebih mengerikan guys. Kisah ini datang dari atlet Arya Dinata yang kami kutip dari laman indosport.com bahwa Arya Dinata mengumumkan bakal bela Kroasia tahun depan atau bisa dibilang naturalisasi guys, pindah negara. Hal itu diungkapnya di akun Instagram pribadinya. Dinata menuliskan, dari Indonesia ke Kroasia. 2 bulan saya tidak aktif mengikuti semua turnamen BWF November dan Desember 2022 karena saya adalah salah satu korban yang tidak didaftarkan di 4 turnamen internasional oleh PBSI, yang mana partisipasi dalam turnamen tersebut adalah atas permintaan dan dibiayai oleh Federasi Badminton Kroasia. Saya sangat tidak mengerti mengapa saya tidak diizinkan untuk mengikuti turnamen internasional pada saat itu, padahal saya masih membela Indonesia. Terima kasih untuk Federasi Badminton Kroasia yang mau menyelamatkan karir bulu tangkis saya di saat saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di satu saat, saya selalu berpikir bahwa dunia ini sudah terlalu kejam buat saya. Tapi saya yakin jika kita percaya pada Maha Kuasa, semua akan adil pada waktunya. Dan saya bisa mulai bertanding untuk membela Kroasia mulai Januari 2023. Saya berharap saya adalah orang terakhir yang mengalami hal seperti ini. Saya selalu berharap supaya teman-teman saya yang mungkin mengalami hal yang serupa dengan saya akan menemukan jalan yang baik dan tidak akan merugikan orang lain. Arya Dinata adalah tunggal putra Indonesia
Indonesia yang saat ini menempati ranking 701 dunia. Dia hanya satu dari beberapa pihak yang telah melemparkan sejumlah kritikan serupa kepada PBSI. Bahkan untuk turnamen level Future Series, PBSI mengharuskan atlet memiliki ranking minimal 1-400, dan kebijakan itu dianggap merugikan sejumlah atlet non-ranking untuk mendaftar ke satu turnamen. Wah, ini ngeri nih guys, sampai pindah ke warga negaraan. Aduh, gimana ya caranya? Sebenarnya apa sih alasan PBSI ya? Mungkin teman-teman badminton lover tahu alasannya. Bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tapi di sini Bugedang Sports bukan mau meributkan suasana ya guys. Kita hanya ingin berdiskusi. Mungkin ada masukan-masukan yang bisa jadi langkah perbaikan. Biar nggak muncul lagi nih komentar-komentar dari para atlet. Kasihan juga seperti Marcella Grisha menuliskan, "Mang sedih nggak di-approve. Harusnya seneng ya banyak wakil dari Indonesia, nggak ngeluarin biaya lagi." Ya juga sih, kalau banyak dari Indonesia kan bagus juga. Tapi kenapa ya? Apa anggarannya kurang? Tapi kan mereka biaya sendiri. Rumit nih kalau gini. Namun sebenarnya kejadian Arya Dinata sudah langsung mendapatkan penjelasan dari Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rioni Mainaki. Itu mungkin terbentur dari PO, peraturan organisasi. Kata Rioni, banyak pemain yang tidak bisa ikut, bukan dia saja. Kami juga mau menyelesaikan kasus-kasus, tetapi tidak bisa semua seperti itu. Itu kalau menyangkut PO ya. Iya, karena ranking juga. Jadi kalau kami mengizinkan semua, harus kita izinkan. Jadi mau tidak mau ada korban yang tidak bisa ikut turnamen. Rioni melanjutkan bahwa kasus ini juga akan menjadi evaluasi penting bagi PBSI dan pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Dan penjelasan Rioni tersebut langsung dikutip oleh Bang Agripina dengan menuliskan evaluasi. Entah apa artinya share-sharean dari Agripina ini. Semoga ini cepat berlalu ya guys. Berlalu, berdamai, dan bisa didapatkan jalan perbaikannya. Ya mungkin PBSI juga punya alasan sendiri guys. Kenapa membatasi kuota setiap jenjang series? Mungkin juga untuk menjaga kualitas atau menghindari masalah-masalah non-teknis lainnya. Yuk kita bahas di kolom komentar. Mimin sampai sini dulu ya. Jangan lupa dukung Bugedang Sports ya, dengan klik like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi. Thank you.